Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa budaya dimanapun Anda berada, selamat sore, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Pada episode kali ini saya mengundang dua narasumber yang sangat hebat, yaitu Bapak Edward Dewaruci. Selamat sore Bapak. Beliau adalah dari Hukum dan HAM DKJT serta pengamat dan pecinta seni dan kebudayaan begitu ya Bapak. Apa kabar Bapak? Sehat. Alhamdulillah. Dan berikutnya adalah Bapak Anwar Zen. Beliau adalah bisa dibilang seniman keris dan pusaka begitu ya Bapak. Selamat sore, selamat datang Bapak. Sehat ya? Alhamdulillah. Wah, terima kasih. Ini wajah-wajah ceria ya. Sore ini saya rasa kita mengalir saja untuk membicarakan tema yang sedang hangat dan sebenarnya memang sudah sering dialogkan, dibahas, namun ada yang lebih menggelitik begitu ya, agar lebih fresh lagi. Ya, ini tema kali ini memaknai kesaktian keris tempo dulu dan sekarang. Jadi sebenarnya ada 3 wujud kebudayaan ya, yaitu ide, kreativitas, dan hasil karya. Wujud ide diantaranya yaitu seperti gagasan tentang nyentana, ngaben, balian, leak, dan sebagainya. Wujud aktivitas tentang rapat adat, nyentana, sesaji, seni patung, seni lukis, dan banyak lagi. Nah, Indonesia sendiri sebagai bangsa yang memiliki keragaman budaya begitu ya, selalu punya warisan yang generasi muda itu mungkin saat ini belum pernah kenal, yaitu salah satunya adalah keris gitu Pak. Nah, keris ini kan sangat penting, salah satu warisan yang sangat konkret dan ada bentuknya begitu. Jadi di tahun 2005, 25 November 2005, UNESCO itu sudah menyatakan untuk bangsa Indonesia intangible cultural heritage. Jadi warisan budaya yang intangible, yang bukan benda, ya kan? Nah, keris yang ada dan berkembang ini itu sudah diakui sebagai warisan budaya yang memang dia punya nilai-nilai, punya kandungan pemaknaan filsafat, terus kemampuan karya si pembuatnya saat itu semua kan satu kumpulan cipta karsa kan gitu, yang itu bisa diwujudkan dalam berbagai macam bentuk. Keris di sana lah yang kemudian itu yang memang menjadi sesuatu yang menarik gitu loh, untuk kemudian setidaknya ke depan para generasi muda itu mencoba lebih memahami ini sebagai sebuah karya yang memang layak untuk menjadi karya budaya. Iya, betul sekali ya. Sayangnya emang itu tugas kita untuk melanjutkan begitu ya, penularkan pengetahuan ini kepada generasi kita di bawah sana. Baik. Nah, untuk Pak Anwar sendiri sebenarnya sejak kapan Pak menggeluti dan apa sih motivasinya? Kenapa suka dengan pusaka ini? Kalau saya menggeluti belum lama sebenarnya, karena saya terlahir dari keluarga Muhammadiyah, jadi nggak boleh. Gitu ya Pak? Iya, ya, kecil memang sudah tidak boleh. Tidak ada di dalam rumah saya yang namanya keris atau apapun sejenisnya, patung atau babat cincin, tidak boleh. Tapi setelah akhir-akhir ini saya banyak mencari apa yang tidak boleh itu kenapa, dan saya tertarik dengan salah satu peninggalan leluhur kita yang namanya keris ini Pak. Baik, karena keris ini bentuknya menurut saya aneh. Dikatakan senjata tikam, bukan senjata tikam, tidak seperti pedang atau pisau atau kapak untuk membunuh. Tapi kenapa dikatakan sebagai senjata atau sebagai alat perang, juga sebagai status sosial pada zaman dahulu?
di sanalah saya ingin punya, walaupun ini mulai dari satu untuk kenal. Semakin mengenal saya kok semakin tertarik hingga saat ini, dan sekalian untuk memudahkan generasi atau orang selain saya untuk bisa memiliki keris, saya juga memaharkan. Dalam bahasa pusaka itu memaharkan, jadi bukan dijual. Seperti orang kalau nikah itu ada mahar, sifatnya ijab kesepakatan. Jadi lebih apa ya, kedekatannya bukan sekedar bisnis jual beli untuk mencari keuntungan, tapi untuk memudahkan bagi mereka yang ingin memiliki keris, dan saya akan memaharkan itu dengan masalah nilai itu relatif ya, nilai itu. Saya rasa demikian. Yang menarik tadi bahwa sebetulnya kita selama ini melihat ini sebagai senjata untuk bertarung, perang, terus ini dibuat membunuh misalnya, atau untuk peperangan tadi. Ternyata faktanya kan orang bertani juga ada jenis. Iya, pada masa itu ya. Orang jadi pedagang dia juga punya pegangan kerisnya sendiri-sendiri. Iya. Misalnya ada di sini, ini keris apa nih Mas? Iya, mungkin bisa dijelaskan dengan menunjukkan gitu ya ke pemirsa budaya bedanya itu. Nah, ini adalah keris yang berluk atau lekuknya 7. Luk itu lekukan. Jadi kalau bahasa Jawa luk, kalau yang misalnya lekuk ya. Dan ini jumlahnya macam-macam. Ada yang luk, paling kecil berapa Mas jumlah luknya ini? luk 1 ada. Jadi lurus itu terus dikatakan lurus sendiri, luk mulai 1 dan semua luk itu ganjil, tidak kena. Ini salah satu keris Madura, estimasinya abad 17 sampai 18 dengan pamor mulut semongko, hampir sama dengan pamor itu yang namanya pamor. Pamor adalah ini warna putih yang ada di bilah pusaka ini, yang membentuk gambaran yang memang sudah ada nama-namanya, diberi nama dari empu-empu zaman dahulu, dan diteruskan sama ya sesepuh-sesepuh yang memahami pusaka. Saya hanya coba saja dari beliau untuk belajar ini. Juga ada buku yang mengajarkan, juga ada buku seperti ini. Munculnya pamor dari mana? Pamor ini memang dibuat bukan dari besi, tapi dari meteor, dari batu meteor yang ditempa bersama besi dengan baja. Minimal dalam satu keris ini terdiri dari 3 unsur, antara besi, baja, dan meteor. Tapi bila ini di lab menggunakan rumus kimia, dia bisa keluar sampai 9-10 unsur kimia. Misalnya ada cukai, Iya, keren banget ya bisa ada emas, ada tembaga, ada mangkan, macam-macam dengan laser itu bisa. Walaupun kandungannya sedikit-sedikit, tapi di dalam satu keris ini sudah tertanam beberapa macam unsur kimia logam. Jadi pencampuran dengan suhu panas tinggi Dengan di zaman ini zaman tahun abad 17 1600 1700 kan? karena keris ini Itu mesin pemanasnya jenisnya apa aja Pak? Dan itu manual ya Pak ya? Manual. Iya, Iya, pakai Sekarang zaman nenek moyang itu. Iya, Jadi bisa. kalau ini yang dikatakan gojo ini namanya bilah keris yang di atas ini, dan yang lurus ini namanya gonjo, dan di bawah gonjo ini ada namanya paksi, atau ada yang ngomong seperti paksi itu kan burung. Ini memang selalu ditutupi ini untuk pegangan. Ini menyimbolkan seorang laki-laki dan ini menyimbolkan seorang perempuan. Jadi ini menggambarkan angkasa atau bobo angkoso, ini adalah ibu bumi. Jadi menyatukan angkasa dengan bumi ada dalam sebilah pusaka. Kalau dalam Hindu bisa disimbolkan seperti simbol Linggayoni, yang artinya Siwa dan Parwati. Itu simbol awal atau simbol asal-usul manusia di dunia dari bapak dan ibu. Mungkin dalam ajaran agama Islam ada Adam dan Hawa. Kalau di Jawa itu ibu bumi, bobo angkoso, yang memberi makna. Filosofinya sampai sejauh itu ya. Vertikal, horizontal. Iya. Semua di sini. Ini dibalut dengan warangka kayu jati, kayu gembol jati. Ini bentuknya gayaman Surakarta. Gayaman ini seperti ini namanya warangka gayaman Surakarta.
Artinya apa Pak? Untuk siapa? Ini buatan ciri khas Solo, Surakarta. Kalau filosofinya tiap olahraga ada, tapi saya tidak paham. Ada yang termasuk ukir-ukiran di sini, tidak ada arti-artinya. Tapi saya tidak bisa jelaskan karena saya tidak paham. Dan setiap bentuk yang diciptakan dalam satu keris ini ada makna filosofi semua, ada artinya. Ini do, mungkin kayak huruf Jawa, huruf do. Do itu odo, ini do. Ini seperti huruf do. Do yang seperti huruf B. Iya. Yang cara apa kan do. Mungkin yang Pak cara apa. Ya seperti itu. Juga ada pamor, terus kalau ini Lepuk. dapur yang mana? Dapur ini dikatakan carito kasapto. Dapur itu bentuk ya, bentuk dari pusaka itu sendiri yang terdiri dari rincian ini namanya sekar kacang atau kembang kacang. Ini namanya jalen, ini lambe gajah, ini gereng. Ini di sini ada garis dua, ini namanya sokla. Yang di bawah namanya tosi, yang ini namanya gonjo. Kalau yang Ini adalah keris. loopnya 6, 7, 8, 9. Ini keris bentuk 9 dengan dapur Panimba. Keris ini diperkirakan era Majapahit. Untuk mengetahui ini Majapahit atau bukan memang estimasi, tapi dari gambaran dengan bentuk keris dengan gonjol tipis seperti ini, ini ciri khas Majapahit. Bahan besi yang Majapahit berapa? 1.200 hingga 1.500. Ada Majapahit awal, ada tengahan, ada akhir. Ini masuk awal. lebih tua dari yang ini. Itu ini apa? Kalau dibandingin memang bisa kelihatan lebih muda sama lebih Iya. tua, besinya kan kelihatan. Iya. Dengan Terus ini kayak nggak ada pamornya juga ya? kalau Majapahit ini dikatakan pamor ceprit. Pamor ceprit itu ada pamor yang diciptakan sama sang empu memang sengaja disembunyikan. Iya. Dengan makna yang tersimpan ya empu sendiri yang tahu dan diberikan kepada siapa pada masa itu, dan dia sendiri yang diberitahu kalau pusaka ini membawa pamor seperti ini tapi dirahasiakan. Iya. Jadi seperti itu. Ada kode-kode rahasia. Iya. Itu yang hanya orang yang mempelajarinya yang paham ya Pak ya. Artinya kode-kode itu. Pamor ceprit itu ciri khas Majapahit. Majapahit memang jarang membuat pamor yang terlalu gemerlap atau mewah dalam sebilah keris atau pusaka. Itu memang ciri khas Majapahit. Memang ya ada yang pamornya banyak. Dulu kan belum ada handphone misalnya. Iya. Kalau sekarang kan akhirnya yang dibawa sama orang Menarik ya handphone. Pak. Sebagai identitas itu tadi ya. Identitas. Sebenarnya yang ini identitasnya ini itu Iya. mereknya sendiri-sendiri kan gitu. Iya. Yang sebutan Era peradabannya kan memang Kalau dulu mungkin saya bayangin ketemu di, kalau sekarang warkop gitu ya, naruh keris, oh dia seorang ini gitu. Iya. Kalau sekarang kan kita ini HP-nya apa? iya. Betul, Pak. Tapi ini juga tadi kan ada semacam identitas tingkat sosial seseorang. Nah itu bisa dilihat dari mana Pak? Warakanya atau dari waraka, dari dapur, dari misalnya kalau ini berarti siapa ini? Ini apa ini? Lurus ini lurus. Kalau bentuknya dari warangkanya seperti ini, orang bisa kenal Pak. berdapur lurus, berhulunya ini lurus tanpa lekuk. Ini keris dapur tilam sari. Tilam sari ini memang untuk rumah tangga. Rumah tangga itu biasanya ada dua, tilam sari dan tilam ubi. Rumah tangganya harapannya lurus. Oh. Kalau belok-belok, gak ada selingkuhan. Bisa berpengaruh ya Pak ya, bawa keris seperti ini. Karena setiap keris ini kan ada doa dan harapan dari sang empu untuk siapa yang membawa. Betul. Kayak flash disk gitu loh. Iya. Akhirnya flash disk jadi installnya apa, jadi itu energinya yang Selera itu satu sisi dengan yang sini beda. Ini pamornya pendaringan gebak. Ini pendaringan gebak, tapi ada sodo lanang, sodo saklo. Satu garis. sapu lidi kayak sapu lidi. Ya, sodo saklo. Iya. Nah, Ini untuk umum, untuk masyarakat semua bisa memiliki. Kalau ini bukan termasuk keris yang diciptakan khusus untuk siapa atau siapa, ini bebas.
dalam bentuk lucu. Sudah handphone 1 juta umat gitu kan. Oh, iya. Itu kan semua orang Siapapun Tidak bisa. ada pantangan dan pesanan Iya. khusus. Iya. Itu tapi kan ketika dibuka Pak, tapi dari warangkanya sendiri bisa dilihat nggak sih kalau yang Kalau model yang seperti ini, ini? Ini bentuk warangkanya namanya ini Ladrang Surakarta. Ladrang Surakarta ini biasa dipakai saat kita ada kepentingan menghadap petinggi yang lebih tinggi dari kita secara kasta pada zaman itu. Iya. Misalnya menghadap raja atau ya yang tingkatannya memang di atas untuk memberi rasa penghormatan menggunakan warangka seperti ini. Ini pemirsa budaya, Status lihat ya, misalnya Casingnya gitu. casingnya beda ini. sampean diundang kondangan pakai baju batik, pakai Iya. Sekarang kan ciri khasnya itu ya Pak ya. Kalau zaman dulu, sambung berkilas tidak ada putusnya. Ini namanya pendok, pendoknya belewah karena benarnya kelihatan kayunya, bukan bunton. Kalau bunton seperti ini tidak ada. Artinya ini Surakarta tapi pendok bunton. Bungkusnya ini Ini ya bungkus pendok. Ini namanya menda. Menda ini Menda. cincin. Tidak ada cincin. enggak. Iya, iya, iya. Wah. Tapi apakah ini ada unsur magisnya apa enggak Pak untuk membedakan bahwa ini hanya sekedar apa ya pusaka begitu ya, dan Iya. yang ada unsur magisnya itu seperti apa? Dan untuk mengartikan magis atau tidak, itu pertama kita harus mengenali bagaimana cara untuk membuat atau kisahnya dulu. Pusaka ini diciptakan dari bahan-bahan terbaik yang mereka mencarinya untuk mendapatkan bahan ini tidak mudah seperti saat ini. Kita punya tambang, ambil besi di sana, ambil batu di sana, dikumpulkan. Mungkin mereka pada zaman dahulu tidak tahu itu namanya apa, tapi dia dapat petunjuk untuk melakukan, untuk mendapatkan petunjuk tidak lepas dari namanya pertapa ya mungkin atau sekarang tirakat ya. Nah, itu bahan-bahan itu dikumpulkan, misalnya pilihnya dapat petunjuknya di gunung ini, di samudra ini ya, itu dikumpulkan, setelah dikumpulkan jadi satu, jadi lembut jadi satu, terus ditepas jadikan sebuah gila. Otomatis yang dikatakan mistis, pertama bahan untuk mendapatkannya sudah caranya dengan cara tirakat, dengan cara bertapa, meditasi. Setelah dapat, untuk membuatnya siapa pemesan pusaka ini? Misalnya orang ini minta tolong, saya mau dibuatkan pusaka dengan tujuan seperti ini, apa-apa ciptakanlah sama ibu dengan bentuk seperti ini yang mempunyai sifat ini untuk menjaga keharmonisan rumah tanggamu, biar akhir tentrem, rukun, dan Islam saat Iya, iya. nah, ini menyebutkan pendalian kebak bahwa dalam rumah tangga itu tidak ada kekurangan rezeki sama pasangan. Iya. Sampai dengan lagi nomor sodolanang ini simbol tegas. Sodolanan. Sodolanan, sodolanan. Seperti tanjung ini bentuknya itu juga. Ini hubungan apa? Horizontal kan? Iya. Horizontal ya, horizontal dengan sang pencipta. Jadi keris lurus ini keris yang lebih apa ya? Agamais mungkin bahasanya, dia lebih sandarannya langsung kepada sang pencipta. Makanya kalau pakem keris berdasarkan Sunan Kalijogo, setiap pemilik pusaka pertama harus memiliki 3 macam pusaka dan semuanya lurus. Tilam ada 2, tilam sari dan tilam brojol. Brojol ada 1 dan jala, keris jala. Jala itu banyak sekali. Itu pakemnya Kanjeng Sunan abad ke-15. Kalau di bawahnya itu mungkin beda lagi. Abad 15. Ya, mulai Sudah Islam masuk ke tanah Jawa. VOC udah independen gitu. Iya kan Sunan. Mungkin saya tahunya juga. Berarti dari generasi itu ada apa perbedaan gitu Ada tadi ya. berbeda. Namun tetap keris yang menjadi identitas dari generasi ke generasi. Iya, memang. Jadi selalu Ya kan peradaban manusia zaman purba mungkin alat-alatnya kan Ya. masih sederhana kan, yang masih batu-batu unggul itu terus berkembang sampai mulai ada kerajaan-kerajaan di sana lah, dan kemudian mungkin mulai muncul kemampuan intelektual penciptaannya itu yang. Nah, yang menjadi catatan
meskipun sekarang sudah sudah mendapatkan predikat atau sudah dapat pengakuan dari UNESCO, tapi cara menilainya ini yang kemudian kadang-kadang tidak ada standarisasi, sehingga intangible, kenapa disebut sebagai intangible asset gitu, aset yang nggak bisa ditentukan secara pasti, yang kemudian misalnya mau dilaporkan ke, kalau misalnya pejabat punya, dilaporkan ke harta kekayaan pejabat gitu kan catat. Padahal kalau lihat narasi atau cerita sejarahnya keris ini, kalau memang bisa ada yang bisa membuat kayak sertifikasinya gitu, pasti itu nilainya bisa lebih tinggi. Nah ya, baik, itu ditahan dulu Pak. Itu pasti nanti kita kupas lagi lebih seru. Bagaimana pemirsa budaya masih penasaran? Ikuti terus perbincangan ini. Kembali lagi di segmen berikutnya, masih di tema tentang keris. Menarik sekali bukan? Pasti penasaran pemirsa budaya di sana, apalagi yang teman-teman masih milenial ya. Ternyata seperti itu, panjang sekali sejarahnya dan ada filosofinya, bahkan sampai ke detail-detailnya ya Pak Izzat. Nah, ini yang berikutnya, yaitu sebenarnya ada perbedaan nggak sih kesaktian dari keris pada zaman dahulu dengan keris-keris buatan sekarang? Karena kan milenial tuh pasti ini ada yang menunggu seperti itu. Nanti dikasih bunga, dikasih handphone 3G sama 4G sama 5G kan beda lah kan gitu. Analoginya seperti itu ya Pak ya. Tingkat kesaktian atau kegunaannya. Ini fiturnya ternyata cuma buat telepon sama SMS saja. Yang ini bisa sampai buat internetan kan gitu. Tinggal kan dulu bentuknya semacam ini dengan peradaban saat itu yang kemudian sebetulnya justru lebih canggih. Karena kan dulu mungkin juga belum ada listrik, belum ada gitu. Dengan cara penempaan, jadi ilmu metalurgi yang bisa dilihat dari kemampuan pemanasan seberapa derajat, yang itu kemudian kalau bukan ahlinya kan juga gimana caranya bisa rapi, tajam, indah gitu. Jadi ada unsur keindahan. Kita baru bisa mengagumi saat ini ya Pak, dari hasil. Kalau menurut Pak Anwar seperti apa Pak? Yang zaman sekarang juga ada masih ada yang masih. Jadi gini, pusaka ini, kalau orang dahulu menciptakan pusaka itu sebagai pendamping atau kawan atau teman mungkin bahasa. Jadi dia tidak akan bisa berdiri sendiri. Pusaka ini akan bermanfaat atau berkesaktian ya bahasanya tadi. Sakti itu tergantung yang megang juga. Jadi pusaka itu tidak akan jatuh ke tangan yang salah. Bila dia jatuh ke tangan yang salah, dia tidak akan berfungsi. Tidak akan berfungsi dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan sang empu. Jadi pusaka ini bukan simbol senjata yang sembarangan, karena ada unsur cocok-cocokan sama pribadinya, keyakinan. Ada unsur keyakinan. Jadi orang yang memegang itu harus punya kepribadian yang mumpuni. Makanya dinamakan keris. Keris itu dari kata sinengker ning aris. Sinengker itu sinengker itu hal yang sangat angker atau mistis. Sinengker misterius gitu. Misteri. Bijaksana. Jadi orang yang kenapa dikatakan keris? Karena ada sepenggalan dari kata sinengker dan aris. Dan itu pembuat empu dahulu dengan empu sekarang, kalau yang memang yang membuat empu tetap sama, karena ada pakem cara membuat pusaka. Mulai dari ritual, menentukan hari, menentukan bahan, itu semua ada. Ada pancaan, ada sakura, ada macam-macam puasa juga ada. Kalau memang keris itu dibuat empu. Sementara yang namanya empu, satu memang dari keturunan, memang sudah empu, atau empu yang diangkat oleh keraton.
Sementara yang belum ada pengakuan empu atau apa ya bisa dikatakan pengrajin, walaupun hasilnya sangat bagus. Oh gitu. Ya, pengrajin. Berarti bedanya, nah kalau untuk yang keluaran sekarang kayak ini tadi kan memang di zaman-zaman kerajaan. Setelah masa itu, apakah masih ada yang membuat? ada Di mana? di Madura. Madura. Oh, Empu terbesar itu kawasan. di Jawa Timur. Ya, satu kawasan itu banyak Di air pengrajin. apakah itu bisa disebut empu? Itu ada yang empu, ada yang pengrajin. Makanya kan beda-beda dari cara tata cara membuat dan ritualnya. Untuk bentuk-bentuk pusaka ada yang empu berkreasi dengan caranya sendiri atau apa kontemporer ya. Tapi empu ada yang mengikuti sesuai pakem keris yang sudah ada dalam urut-urutan SOP-nya. kalau tidak salah di Serat Centini kan kalau ada di sana. Pakem dapur keris seperti apa itu ada di sana. Dia tetap pakai pakem itu. Karya Atau dia bisa menjadi sebuah karya apa ya kontemporer membuat sesuka hati. Boleh. Iya, iya. Tidak ada, bahkan di Jogja itu ada pusaka baru, keris baru namanya jangker. Jangker itu perpaduan kujang keris. Tahun berapa saya lupa, itu masih baru di Jogja. Kujang itu yang Jawa Barat. Kujang itu adalah salah satu pusaka yang ada di Jawa Barat. Sementara keris kan ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena pada cerita zaman dahulu kan ada sejarah yang kurang enak antara Majapahit dengan Pajajaran. Oh iya. Iya. Untuk meleburkan kisah yang seperti itu diciptakanlah satu pusaka oleh generasi sekarang atau saat ini. Memang tokoh-tokoh sepuh saat ini namanya jangker. Itu perpaduan kujang dengan keris. Itu buatan Bentuknya kayak kebetulan saya tidak punya. enggak, tapi persis kayak keris gini atau mungkin lebih Karena namanya jangker, jadi ada unsur seperti keris, ada unsur seperti kujang. Oh gitu. Dan bagus. Itu apa ya? Penggagasnya dari Jogja. Sama tajamnya ya tadi. Kalau keris itu tidak mengutamakan ketajaman, karena memang unsur logam. Kalau tergores ya pasti mudah. Iya. Jadi keris itu tidak sama dengan pedang, tidak sama dengan pisau atau bayonet, beda. Karena dia bukan sebagai senjata pintar. Iya. Iya. Tapi dengan apa namanya bentuk dan filosofi yang disampaikan itu memang luar biasa ya, memiliki ciri dari tiap generasi peradaban itu tadi. Nah, apakah untuk yang pengrajin itu saat ini bisa disebut empu ya? Jadi sudah saya jelaskan kalau yang namanya empu ya Dia harus ada ritualnya. Harus ada ritual. pengrajin, ya Pengrajin ya, Cik. walaupun pengrajin itu bagus, Hasil ceritanya bagus. hasil ciptaannya juga. Tapi yang dikatakan empu itu satu memang sudah dari keturunan empu, jadi ada terahnya. Ini keturunan kayak gelar itu tidak bisa lepas atau membuat sendiri. Mm-mm. Jadi ada kalau pengrajin memang walaupun tanpa gelar dia bisa menciptakan. Iya, iya. Menciptakan sebilah keris bisa. Hmm. Bagus-bagus juga. Iya, Itu hanya bedanya hasil karya sang empu dengan pengrajin. iya. Kalau empu memang sudah dari leluhurnya, kalau mungkin dalam agama sanat ya mungkin ya, sanat. Sanat, iya, ada sanat, Kami iya. jelas. Iya, Rujukan ke atasnya itu nyambungnya Nyambung. pasti. betul. Ya. Iya. Kalau dari Pak Anwar sendiri, apa sih tantangannya saat ini ketika menggeluti ya dunia keris seperti ini, Pak? Tantangan saya sebenarnya tidak banyak, karena keris ini sudah mulai diakui sebagai warisan budaya dunia dari UNESCO, dan pada tanggal 25 November itu ditetapkan sebagai Hari Keris Nasional. 25 November. Iya, Oh, jadi- bentar lagi ya. Iya, itu Hari Keris. Harusnya ada acara pameran keris besar-besar. Oh iya, harusnya ya. Indonesia ya. Tantangannya itu untuk generasi baru atau yang baru untuk mengenal pusaka. Memang kadang nilai pusaka itu sangat luar biasa nilainya, karena kita tahu ini tinggalan sejarah, juga ada budaya, ini seni juga budaya di sini, dan bahannya juga bahan-bahan yang istimewa sebenarnya. Tantangannya pada saat bertemu mereka yang tidak paham dengan pusaka keris, jadi mengartikan keris itu seperti pisau, seperti pedang, dan menghargainya sangat tinggi, itu banyak. Tapi itu tantangannya. Tapi semakin mereka yang mengerti dengan keris dan pusaka, dia akan menghargai dengan nilai.
nilai dalam arti ekonomis sebenarnya. Dia menghargai tak. Nah, kalau pusaka itu satu carinya susah. Iya. Karena sudah tidak dibuat lagi tuh yang zaman dahulu teori yang memang untuk melestarikan empu-empu yang baru itu, empu zaman sekarang juga harus berkarya. Untuk itu saya tetap memperdagangkan atau menjual keris yang baru. Yang baru dikatakan setelah Indonesia merdeka, dikatakan keris gitu. kapal ikan. Itu tetap harus jalan, karena kalau empu-empu baru berkarya dan karyanya tidak bisa menjadi nilai ekonomi atau tidak ada yang menghargai, mereka akan punah. Itu harus dikembangkan terus, walaupun di samping yang lama dari tinggalan kerajaan. Saran saya kepada semua pengguna pusaka keris juga harus melestarikan keris-keris yang baru. Itu karena akan jadi penyambung untuk generasi akan datang. Jangan dinilai, oh ini keris baru mahal-mahal. Oh gitu, lebih mahal. Istimewa. Bukan malah yang lama itu yang mahal. Ya juga. Gitu. Jadi memang untuk mengartikan nilai itu, ya memang itu yang agak gampang. Betul. Nggak gampangnya itu, jadi seolah ada nilai tersembunyi di balik sebilah pusaka ini, walaupun yang baru. Kalau saran saya itu tantangannya agar generasi baru atau yang saat ini, termasuk saya ini, juga mengoleksi pusaka keris yang buatan empu-empu modern. Karena mereka biar berkarya terus dan ada nilai ekonominya, sang empu nggak males berkarya. Kalau karyanya tidak ada yang menghargai. Ya kan, gimana itu? Nah itu terkait dengan yang tadi disinggung ya. Apakah tentang hak kita itu seperti apa, Pak? Undang-undang Hak Cipta sendiri itu kan juga mendefinisikan bahwa setiap karya intelektual itu memang negara bisa menerima proses pendaftarannya. Hanya memang nggak tahu apakah memang ada paguyubannya gitu, Mas ya. Ada paguyuban pencipta, sama seperti lukisan, sama seperti batik misalnya. Ada sebuah karya intelektual. Betul. Yang itu memang harusnya ada penghargaan lebih yang itu bisa membuat para pencipta atau kreatornya ini terus berkarya itu loh. Kalau terus gampang dibajak, gampang ditiru, terus tidak ada penegakan hukum tentang hak cipta, misalnya karena ada orang yang menduplikasi tanpa izin, itu kan sama seperti itu yang mesti dijaga gitu. Nah, kalau untuk yang lama-lama, keris lama-lama ini kan kita juga nggak tahu penciptanya dulu itu siapa dan sebagainya, itu memang agak susah. Tapi kalau untuk tadi yang Mas Anwar bilang para pengrajin atau empu-empu yang generasi sekarang setelah masa kemerdekaan ini yang masih ada di Sumeneb misalnya, nah itu yang mesti sama pemerintah mesti difasilitasi untuk semakin diberdayakan, terus diajak seluruh masyarakat semakin menghargai karya-karya mereka. Gitu. Berarti sejauh ini belum ada campur tangan pemerintah untuk memberikan sertifikasi itu ya? Lokal mungkin sudah ada ya, tapi yang secara resmi sertifikasi atau mungkin kuratornya yang bisa punya kemampuan menilai kayak gini memang ada. Ada juga ya? Jadi ini kandungannya ada meteor, ada emasnya, ada apa gitu ya. Kalau tidak salah di laboratorium Solo atau Jogja. Tapi untuk menentukan hal seperti itu, melihat kadar logam yang ada dalam satu keris, itu harus diambil minim 1 gram mungkin dari 3 gram. Iya, itu yang membuat jadi pusaka itu akan rusak. Oh gitu. Kebanyakan orang tidak mau karena itu, misalnya di ujung, di tengah bilang, terus di bak sisi ini diambil, terus bisa diestimasi. Kayak otopsi aja. Yang ujung ini tahun berapa, bahan tahun berapa, banyak apa yang di sini, dan nanti di rata-rata ketahuan. Nah itu tes meteorologi. Nah, untuk seperti itu otomatis kan pusaka rusak. Tapi mungkin kalau yang pakai X-ray kayak di komputer untuk mengetahui unsur logam yang ada di dalamnya ini bisa. Tapi untuk mengetahui usia itu semua dari pengalaman. Makanya dalam keris ada istilah estimasi. Estimasi itu untuk menentukan era kapan
kerajaan apa itu diperkirakan dari ring massa itu tadi, tapi tidak menjadi ketetapan 100% benar, Ya, tapi mendekati kebenaran. menarik sekali ya ini. Bagaimana pemirsa budaya masih penasaran dengan serunya perbincangan ini? Tetap jangan kemana-mana. Jumpa lagi di podcast yang masih sangat seru ya. Ini harus tetap diikuti sampai akhir, jangan kemana-mana dulu. Nah, ini lihat nih, di sini ada yang bisa berdiri tanpa dipegang, tanpa dijamu-jamu, enggak ya Pak ya? Enggak dijamu-jamu nih pemirsa budaya. Aerodinamis. Wah, nah itu mau bisa dijelaskan ini seperti apa kok sampai Bisa seperti seimbang. ini? Iya, jadi empu itu membuatnya memang sudah tidak tahu, Pak, sudah punya algoritma atau aritmetika. Jadi buatnya itu bisa hasil Jadi ilmu matematika dan aerodinamis. fisikanya kan Dia puasa dulu ya 7 hari 7 malam. Walaupun tanpa dihitung bahwa kejadiannya hampir setiap kris bisa. Jadi Gitu. bukan mistis atau apa, ini bentuk keseimbangan dari kris. Begitu ya. Jadi hampir semua keris bisa Hampir semua kris tinggal belajar mendirikan. Jadi tanpa japa mantra atau apa ilmu pun enggak, ini memang kerisnya aerodinamis. gitu. Berarti memang Belajar. ada keseimbangan dari bahan-bahan itu tadi ya. betul. Luar biasa. Dari kerisnya sendiri Iya. sudah Di situ. Menariknya kan di Padahal situ. pada zaman dulu dia nggak tahu Dulu. fisika, nggak tahu kimia, Belum ikut bimbingan belajar. apalagi ruang guru. Sudah bisa bikin sebuah Ya. karya yang kemudian Betul. secara teknis menghasilkan perhitungan matematis aerodinamis yang Berarti bukan karena magis itu tadi ya, bukan karena magis, ini memang tapi orang bisa aja ini aku lihat nih sakti nih bisa berdiriin keris. bisa juga itu kan oknum. Di mana Iya. tempat pasti ada. Tapi yang pasti ini bukan karena magis atau ilmu atau cabang mata, enggak, ini memang aerodinamis, simetris, dia bisa berdiri. Itu pun tidak semua, tapi harus belajar untuk mendirikan. Betul, karena ada gravitasi bumi juga ya. Pasti bisa, cuma ya telaten harus biasa. Belajar, perlu latihan, tidak perlu Dan- puasa. Iya. lekuannya ini kan bukan lekuan cetakan, Betul. bukan seperti ada Wajar. presannya gitu kan, enggak kan? Jadi memang sudah diatur karyanya itu ditempa dengan model yang kita di situ lah. Kesaktian pada zaman dahulu membuat ini ya. Jadi kesaktian itu kalau diartikan adalah ilmu pengetahuan yang melebihi akal. Nah, dikatakan metafisika. Tapi setelah ketemu ya fisika. Betul. Jadi kita kalau belum tahu, belum menemukan, oh ini masih metafisika, mistis. Tapi setelah ketemu ya udah fisika, ada hitung-hitungannya. Apakah yang keris setelah kamardekan tadi ya Iya, bisa seperti ini juga? bisa. Sama. Tapi pastinya dengan ada hitungan ya teknis karena orang Ya, sudah itu tadi. mengenal Iya. fisika, mengenal kimia. Karena ada standarisasi cara Iya. pembuatan ada. Ya kayak roti kan juga gitu resepnya apa campuran Tambah tempatnya. Betul, ada SOP-nya, ada pakemnya itu tadi. Nah, kalau kita melihat lagi ya, bagaimana kegunaan ini, apakah ini termasuk senjata tajam, Pak? Dan terkait dengan itu sekarang banyak yang kita kaitkan dengan kerusuhan-kerusuhan, bisa saja orang membawa ini, apakah termasuk kena pasal membawa senjata tajam? Seperti apa, Pak? Tapi kalau di beberapa kasus jarang aparat penegak hukum terutama kepolisian itu mempermasalahkan orang bawa keris dibanding orang bawa celurit, Iya. bawa Badi. golok, badik gitu kan. Sepanjang memang penggunaannya itu tidak menimbulkan kecurigaan. Dan biasanya juga belum pernah rasanya ada kasus orang pembunuhan dengan keris gitu juga. Rasanya kok. Iya. Ya Mas ya? Iya, memang belum pernah. Dan terus kemudian ditemukan alat pembunuhnya itu berupa keris gitu enggak? Iya. Itu kan kenapa disebut pusaka itu kan karena disimpan. Jadi memang ini sebuah karya yang kemudian dihargai oleh si
pemiliknya yang kemudian disimpan, hanya saya yang punya. Iya. Kalau memang ada orang yang ingin tahu, ditunjukkan di ini aku punya barang kayak gini, aku dapatnya itu tadi. Meskipun kecil kan ada yang kecil juga ya Pak ya. Nah, Itu kira-kira nggak juga termasuk ya? Sama juga ada yang kecil. Jadi katakan undang-undang darurat itu kan memang dibuat untuk mencegah supaya penyalahgunaan senjata tajam untuk kegiatan kejahatan. Iya. Nah, kalau ini kan itu tadi kalau dianggap sebagai sebuah karya budaya, karya seni, empu atau pengrajin itu tadi kan juga. Nah, memang harusnya ada standar untuk yang menunjukkan bahwa yang membawa ini memang sudah diizinkan atau apa gitu. Tapi selama ini ya dalam praktek kebiasaannya juga tidak terlalu sampai. Jadi kalau misalnya naik pesawat terus kan ada yang bunyi kalau bawa senjata tajam, itu kira-kira termasuk nggak ya? naik pesawat tidak boleh. Nggak boleh. Oh Untuk iya. disimpan kan, Harus dibungkus sama Terus kain. tidak boleh kena X-ray deteksi. ini Ini sama Oh. X-ray-nya dikeluarkan dari koper, terus disimpan oleh air crew-nya. Nanti setelah kita mendarat dikembalikan lagi. Oh gitu. Jadi tadi untuk mencegah nanti Tetapi kan nggak kena pasal Pak membawa senjata tajam karena Nggak. memang bukan di golongan itu ya. Iya. pernah ada cerita dulu pernah sempat membawa dan ditangkap di bandara. Oh Terus gitu. akhirnya ya apa ya? Dikembalikan. Kan komunitas keris pusaka se-Indonesia yang bantu dengan melibatkan pengacara, melibatkan pakar-pakar. Nah ini. Karena ini bukan dan diketahui orang yang membawa itu adalah termasuk pelestari budaya Oh. seperti saya juga. Nah, itu. Iya. Pak, imunitas terhadap pelestari budaya, jadi bukan kolektor atau penggemar. itu ada Itu pengakuan. memang harusnya negara juga nggak terus kebiayaan gitu toh, atau Betul. menyamaratakan bahwa setiap yang membawa senjata tajam itu pasti punya niat jahat atau niat jelek untuk kemudian menyalahgunakan senjata tajam ini. Tapi mungkin itu akan lebih lebih bagus lagi ketika pemerintah mendukung ya bahwa ini ada sertifikasinya bahwa ini masuk. Nah, betul. itu lebih kuat begitu ya ke depan. itu yang memang belum ada. Yang menjadi PR kita ya. Sekarang ada komunitas pengrajin pusaka, komunitas keris pusaka. Di sana maksudnya komunitas itu kan setiap anggota kan didata mulai alamat dengan KTP. Iya. Terus bila ada kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan hukum, komunitas itu akan membantu berdasarkan Sama seperti kalau olahraga menembak, Iya, nah kan ada izinnya betul. perbakin gitu, Nah, ada komunitasnya. Nah ini harusnya dikasih. iya betul. Jadi harus sama punya digunakan atau difungsikan dengan sebagai benda pusaka atau barang seni. Tapi kalau misalnya digunakan untuk membunuh atau melukai orang itu tetap kena. berarti komunitas itu perlu ada pengacara seperti Pak Yang untuk komunitas ada. menjadi. Pengembara keris kan banyak pengacara juga. Oh gitu. Untuk apa itu Pak kira-kira? Itulah kadang-kadang kan ada kebutuhan untuk menjaga penampilan, energi, kewibawaan supaya bisa lebih meyakinkan. Berarti itu bisa request. Kalau Bisa digunakan. Iya. bisa di request ya. Keempu yang baru-baru ini tidak bisa mesti. Bisa. Sampai bercerita dia akan menciptakan sesuai dengan apa yang Anda ceritakan. Oh gitu. Saya buatkan keris seperti ini, namanya ini diceritakan ini jadinya seperti ini bisa. Jadi kayak kita membangun rumah bercerita. Arsitek Punya ya. tanah sekian, maunya berapa kamar, berapa lantai, terus ada garasinya, terus dia bedanya ini di keris. Oh iya. Nanti ciptakan ini, nomornya ini. Jadi Iya. itu. Kalau sekarang mungkin yang gampang tuh kayak akik gitu ya, cincin. Oh, batu ini cocok buat kamu kayak gitu. Nggak sama Pak ya? Kalau batu kan Beda ya, beda lagi. memang alam. Waktu itu murni alam. Kalau ini kan karya ciptanya si Ini ada Betul, campur betul. tangan proses penempahan, pembuatan, pembentukan. Kalau nanti itu hanya batu alam yang dibentuk dan Iya. jadinya sudah seperti itu. Kalau ini ada campur tangan, Betul. ada beberapa unsur lokal. ini ya sama seperti lukisan gitu. Iya. Lukisan atau karya-karya intelektual yang memang itu
butuh kemampuan untuk tadi misalnya ada orang cerita, Mas aku buatin keris supaya aku bisa penampilan lebih percaya diri. Kamu Bisa, ya. percaya diri apa? Kamu kerjaannya apa? Terus ini kan dia Betul. orang untuk terus bisa. Sebenarnya itu secara psikis aja ya untuk menguatkan seperti itu. Tapi ini memang yang lambang. Itu lambang. Energinya gitu. Ada energinya. Baik, ini sangat menarik ya. Ternyata kita bincang-bincang ini sangat-sangat menambah pengetahuan tentang warisan budaya yang tentunya harus tetap kita lestarikan untuk generasi di selanjutnya. Nah, sebagai penutup, sebenarnya ada harapan-harapan nggak untuk adik-adik generasi berikutnya nanti tentang warisan budaya ini, Pak Edwan? Ya, ke depan kan peradaban itu semakin digital, kemudian anak-anak muda kita itu juga sudah tidak lagi mendapatkan informasi-informasi akurat, cerita-cerita masa lalu, yang itu seharusnya masih harus bisa dikembangkan dan diinformasikan supaya nggak putus cerita bahwa dulu Indonesia itu nggak langsung seperti sekarang. Dulu pernah ada Mataram, sebelumnya ada Mojopahit, sebelumnya ada Sriwijaya, dan ini semua itu ada rangkaian sebagai bangsa ini kita terbentuk dari sebuah proses yang lama yang kemudian harus kita jaga supaya nilai-nilai sebagai satu bangsa yang utuh itu juga harus bisa tersampaikan dengan salah satunya warisan-warisan budaya ini gitu. Betul. Jadi selain warisan-warisan budaya yang lain Betul. gitu. Jangan terus dapat informasi asing atau yang dikatakan bahwa keris ini urusan tempo dulu, tradisional, ketinggalan zaman Iya. itu jangan sampai kayak gitu terus sehingga akhirnya dianggap sesuatu yang nggak pantas untuk dijaga, nggak pantas untuk, padahal PBB aja ngakui bahwa ini UNESCO kan sebagai sesuatu yang tak ternilai sebetulnya. Kalau Pak Anwar sendiri seperti apa? Kalau harapan saya terhadap keris ini, jadi jangan seperti ceritanya Karna, tahu Karna dalam Mahabharata. Karna itu kan saudara tetuanya Pandawa. Kenapa? Karena apa? Membela Kurawa. Adipati Karno ya? Adipati Karna. Karena Adipati Karna bilang, izinkan aku, ibu, untuk membela Kurawa. Memang ibu yang melahirkan aku, tapi Kurawa yang merawat dan membesarkanku. Jangan sampai keris ini lahirnya di Indonesia. Setelah nanti keris ini dirawat atau dikembangkan di negara lain, kita jangan kecil hati, kita cuma melahirkan tapi kita tidak bisa merawat dan membesarkan. Jadi saran kelihatannya Malaysia ini Mas yang kepingin dia. Iya, diklaim oleh Malaysia. Punya keris Melayu sendiri, ada diri sendiri. Ada diri sendiri. Memang cikal bakalnya dari Jawa. Jadi harapan saya setiap warga Indonesia, suku apapun, untuk mengembali produk seni budaya yang adiluhur peninggalan zaman dahulu. Jangan hanya bercerita sejarahnya, bangga dengan sejarahnya, tapi tidak memiliki bendanya. Nek diakoni negara lain, jari kita kebingungan. Seperti kasusnya Reo. Iya. Nah, dulu Karena dulu. Jadi kita harus punya, jangan hanya melahirkan, tapi juga membesarkan dan merawat. Jadi setiap orang harus punya minimal satu. Sebagai bentuk pengakuan bahwa memang kayak tiba-tiba mengerti, akhirnya kan Iya. ibunya walaupun ngomong, iya memang ibu yang melahirkan saya, tapi Kurawa yang membesarkan dan merawat saya. Biarkan saya berjuang dengan Kurawa, Betul sekali. Jangan sampai kita menjadi generasi yang tidak memahami sejarah tempo dulu ya Pak ya, karena itu memiliki nilai-nilai luhur. paling tidak punya satu itu memang ini Minimal satu. Sesuai kebutuhan itu tadi ya Pak ya. Sebentar lagi jenengan banyak order ini. Baik, pemirsa budaya dimanapun Anda berada, rasanya nggak puas ya perbincangan ini, tetapi memang kita sudah harus selesai. Untuk nanti ada pertanyaan atau mungkin masih ada penasaran lagi, bisa ke Dewan Kesenian Jawa Timur.
Demikian perbincangan ini, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kehadirannya Bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, pemirsa budaya dimanapun Anda berada. Salam budaya.